ibadah, kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Ayo, lagu apa tuh? Lagu Di Badai Topan Dunia. Musik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sebelum kita membaca patik dan ayat bulanan, kita nyanyi dulu nih Kak. Nyanyi lagu apa Kak Fiona? Yesus di dalam rumahku. Oh, oke sip. Musik. Patik pasiahon, unang hoolo makatindakon hata nasotutu maralokon donga jolma. Dia dolap atanii ondo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata diibana. Asa unang hita olo manggagakti donga jolma, manang manjeheon, manang pahata hataon, paurohon sangat nasida,
ikonia pinan dodongan joma ianggo sotakas dope binoto salana. Holan uhumi nadengani do paboa-boaun. Ayat bulanan pada bulan ini tertulis di dalam Lukas 14 ayat 13. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, 2 minggu yang lalu Bang Leo ada memberikan tugas untuk menuliskan siapakah Tuhan Yesus menurut adik-adik. Berikut adik-adik yang sudah mengumpulkan tugasnya. Check it out! Buat adik-adik yang belum tergabung di grup WhatsApp perhoron masing-masing, segera menghubungi kakak atau abang guru sekolah minggu ya. Karena apa? Karena Natal tahun ini informasinya ada di grup WhatsApp perhoron masing-masing. Jadi adik-adik segera menghubungi nomor yang ada di bawah kotak description YouTube ini ya. Jangan lupa. Oke Kak, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kakak Tina, kita nyanyi dulu nih. Wah, nyanyi lagu apa nih Kak Fiona? Selamat di tangan Yesus. Oke, sip. Musik. alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu berada di tengah kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, dibuka yuk Alkitabnya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Kakak baca ya. Orang
yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Kenapa sih kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita? Karena Tuhan itu luar biasa banget. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa melakukan segalanya. Yang tidak mungkin untuk adik-adik, pasti untuk Tuhan itu mungkin banget. Dan kalau adik-adik sakit, Tuhan itu bisa banget menyembuhkan adik-adik. Apalagi adik-adik, setiap hari itu pasti ada yang namanya godaan iblis. Iblis itu pengen banget adik-adik jauh dari Tuhan. Iblis itu pengen banget adik-adik ikut kemauan iblis. Tapi jangan kalah. Adik-adik, kemauan adik-adik itu harus jauh lebih besar untuk dekat sama Tuhan dibandingkan kemauan si iblis untuk kita jauh dari Tuhan. Oke adik-adik? Gimana sih supaya kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan? Yang pertama, kita harus mengenal nama Tuhan. Kayak kakak punya satu lagu nih. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tuh, dari lagu itu hanya dalam nama Tuhan Yesus aja iblis bisa dikalahkan. Sungguh luar biasa bukan? Yang kedua, kita harus percaya sama Tuhan. Adik-adik di rumah harus setia sama Tuhan, harus taat sama Tuhan, dan harus yakin kalau Tuhan itu selalu ada buat adik-adik. Kalau adik-adik dalam keadaan sedih, pasti Tuhan selalu ada buat hibur adik-adik. Oke? Yang ketiga, berseru pada Tuhan. Adik-adik minta pertolongan pada Tuhan. Dan yang keempat, berdoa. Adik-adik harus berdoa sama Tuhan supaya kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan itu selalu dekat. Jadi tidak ada lagi namanya godaan iblis. Oke? Oh iya adik-adik, saat ini kita sedang berperang loh. Berperang melawan COVID-19. Adik-adik pasti kalau berperang maunya menang kan? Ya kan? Ada caranya. Satu, kita berdoa pada Tuhan. Minta pertolongan pada Tuhan. Kita tuh harus berdoa terus sama Tuhan supaya kita tidak terkena yang namanya coronavirus dan keluarga-keluarga terdekat kita tidak terkena yang namanya coronavirus. Yang kedua, mengikuti protokol pemerintah. Kalau pemerintah bilang pakai masker, pakai masker. Dan adik-adik di rumah harus sering cuci tangan. Dan adik-adik juga tidak boleh keluar kalau tidak penting. Oke adik-adik? Sekian cerita dari kakak. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.